Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadli wal irfan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa sari'u ila maghfirati war ridwan. Alhamdulillah, betapa maha baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini Allah masih berkenan mengistiqomahkan kepada kita anugerah keislaman, keimanan, dan insya Allah keihsanan. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetap istiqomah pula keislaman, keimanan, dan keihsanan tersebut sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah selalu limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ummina Aisyah radhiyallahu an, ketika Ummina Aisyah radhiyallahu an itu melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Kemudian beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kau terlalu memaksakan hal ini, padahal Allah Jalla Jalaluh telah mengampuni dosa-dosamu." Ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, afala akuna abadan syakura." Wahai Aisyah, bukankah sudah seharusnya aku menjadi hamba yang tergolong asy-syakur? Hadirin rahimakumullah, di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua macam golongan hamba terkait dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah golongan asy-syakirin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sanajzis syakirin. Dan kami akan memberi balasan kepada golongan asy-syakirin. Yang kedua adalah golongan asy-syakur, seperti yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang tergolong asy-syakur. Hamba Allah yang asy-syakirin adalah mereka alladzi yashkuru 'alan ni'mah. Hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang besar, nikmat yang kecil, semua disyukuri olehnya, maka dirinya tergolong asy-syakirin.
hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mengapa ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bukankah seharusnya aku sudah termasuk golongan asy-syakur? Artinya golongan asy-syakur jauh lebih tinggi daripada syakirin. Artinya golongan asy-syakur adalah golongan hamba Allah yang tingkatan syukurnya sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pernyataan, bukankah seharusnya aku tergolong asy-syakur? Asy-syakur adalah hamba Allah alladzi yashkuru 'alal a'ta wal bala min Allah Ta'ala. Mereka adalah hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apapun yang datangnya dari Allah kepadanya, baik berupa nikmat-nikmat, baik berupa kesenangan-kesenangan dan kebahagiaan, ataupun yang datang dari Allah berupa penderitaan-penderitaan, kekecewaan-kekecewaan, sakit, musibah-musibah, bala bencana. Golongan asy-syakur tetap bersyukur dan terus-menerus memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bersyukur dalam arti asy-syakur berarti juga bersabar menerima cobaan dari Allah, tidak pernah salah faham terhadap Allah. Misalnya seseorang dipuji dengan penyakit yang sangat kronis, ia sama sekali tidak pernah salah faham terhadap Allah. Dirinya tidak pernah menyalahkan Allah, dirinya tidak pernah mengeluh kepada Allah, bahkan dirinya tidak pernah protes terhadap apapun yang datangnya dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya berkeyakinan bahwasanya apapun yang ditentukan Allah adalah yang terbaik baginya, sehingga menuntut hatinya untuk banyak bersyukur kepada Allah dan selalu mensyukuri apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Sayyid Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu ketika melihat keadaan rakyatnya, karena seorang gubernur Madinah beliau, ketika melihat-lihat kondisi rakyatnya, sampailah Sayyid Abdullah itu di tepi pantai. Ternyata dilihat di tepi pantai tersebut ada satu kemah yang sangat sederhana sekali. Kemudian didengar oleh Sayyid Abdullah dari dalam kemah tersebut ada orang yang bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdengar lirih-lirih dari dalam kemah tersebut orang yang berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semakin didekati semakin keras suara tersebut. Maka menjadi penasaranlah Sayyid Abdullah untuk melihat ke dalamnya. Ketika setelah mengucapkan Assalamualaikum, maka dijawab oleh yang ada di dalam kemah tersebut, Waalaikumsalam. Terkejut Sayyid Abdullah melihatnya. Ternyata yang keluar dari lisannya orang tersebut pujian dan syukur kepada Allah. Ketika dilihat oleh Sayyid Abdullah, orang tersebut sedang tergeletak di atas pasir yang panas di tepi pantai. Tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, matanya tidak melihat, telinganya hanya sayup-sayup mendengar, tubuhnya tidak dapat bergerak, namun lisannya terus-menerus memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Sayyid Abdullah bertanya kepadanya, duhai Tuan, apakah yang telah Allah anugerahkan kepadamu sehingga dirimu sangat banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kulihat kondisimu itu sangat menyedihkan, tapi dirimu terus memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kemudian orang tersebut berkata, "Tidakkah engkau melihat, wahai Tuan, apa yang telah Allah tentukan kepadaku? Demi Allah, jikalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan halilintar untuk membakar tubuhku sehingga hangus terbakar diriku, atau Allah mengirimkan gunung-gunung untuk menimpa tubuhku sehingga hancur tubuhku, atau Allah mengirimkan air laut sehingga tenggelam tubuhku, maka niscaya hal itu akan menambah rasa syukurku kepada Allah dan pujianku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menentukan bagiku lisanan dzakiran wa qalban syakiran, lisan yang terus menerus berzikir kepada Allah dan hati yang terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ternyata yang ada di dalam kemah itu adalah sahabat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Kilabah radhiyallahu an. Itulah sahabat terakhir Rasulullah yang tingkatan syukurnya adalah asyakur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kemuliaan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, semoga Allah mencurahkan rahmatnya, inayahnya kepada kita semua, agar kita termasuk golongan asyakur yang diberikan anugerah oleh Allah kemampuan bersyukur dan memuji kepada Allah apapun kondisi kita, apapun yang Allah tentukan kepada kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak keturunan kita, dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa
وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.